Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk padanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid At-Thayyibah. Dalam kesempatan ini, di dalam majlis yang mulia ini, di mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita berkesempatan untuk meramaikan majlis ta'lim, majlis ilmu. Untuk itu, saya akan mencoba menyampaikan sebuah tema sunatullah kauniyah. Jadi di sini saya arahkan kepada hikmah kekalahan kaum muslimin. Jadi ada hikmah di balik kekalahan kaum muslimin. Jadi disebut dengan sunatullah kauniyah. Sunatullah kauniyah atau bisa dimaknai sebagai ketetapan Allah Ta'ala berdasarkan hukum alam, berdasarkan sebab akibat. Jadi sunatullah kauniyah adalah ketetapan atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Sebagaimana hukum alam yang mengatur pergerakan matahari dan bulan. Lalu bintang juga beredar. Lalu bagaimana Allah mengatur siklus hujan, lalu musim. Di Indonesia dikenal musim ada 2, di Eropa ada 4, dan lain-lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, frasa ini, jadi kalau kata itu adalah 1, kalau frasa itu berarti lebih dari 2 kata. Frasa ini berasal dari 2 kata, yaitu yang pertama sunatullah yang berarti ketetapan Allah, dan kata kauniyah yang merujuk pada sebuah fenomena hukum alam, hukum sebab akibat terkait ciptaan Allah, atau bisa juga disebut dalil-dalil yang ada di alam semesta ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus paham kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kaum muslimin. Yakni kadang-kadang mereka dikalahkan oleh musuh dalam peperangan. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat beliau,
radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu bisa disebut sempurna ketaatannya dibandingkan generasi setelahnya. Disiplin, kuat iman mereka. Kenapa juga mereka kadang-kadang dikalahkan oleh Allah dalam peperangan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak selalu memberikan kemenangan kepada mereka? Inilah sunnatullah kauniyah. Jadi ini adalah ketentuan Allah yang sifatnya disebut dengan takdir yang tidak bisa dihindari. Allah berkehendak. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, mempunyai nama Al-Hakim yang maha sempurna hukum-hukumnya, yang maha sempurna hikmahnya, memiliki hikmah yang agung. Al-Hakim memiliki tujuan untuk pelajaran dan juga sebab-sebab, sehingga dapat menguatkan keimanan orang Islam, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat tinggi. Jadi untuk mudahnya, istilah ini kita namakan jalur bumi. Gampangnya ya, jalur bumi. Nanti ada jalur langit. Jalur bumi artinya sunatullah kauniyah, di mana Allah mentakdirkan kepada orang berdasarkan hukum sebab akibat, berdasarkan hukum alam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui, arti hikmah adalah wada'asy syai'i fi mawda'ihi ala wajhil itqan. Allah senantiasa meletakkan segala sesuatu tepat, ya, pada tempatnya secara sempurna. Wada'asy syai'i fi mawda'ihi ala wajhil itqan. Kita memperhatikan hikmah yang agung ini disebut dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hikmah ini. Di antaranya kita bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah Ali Imran ayat 140. Berikut lafaznya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kalian ditimpa luka di waktu perang Uhud, faqad massal qauma qarhum misluhu, maka sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu juga ditimpa luka sebelumnya, sebelum perang Uhud, yaitu sewaktu perang Badar. Ditimpa luka yang serupa sewaktu perang Badar. Wa tilkal ayyam, dan demikian hari-hari kami bergilirkan bagi manusia. Jadi Allah menggilirkan waktu. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Allah gilir. Kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Itulah sunatullah kauniyah. Jadi Allah bisa melihat mana yang punya keimanan yang benar. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian atau sebagian di antara kalian orang-orang yang mati syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim.
Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 140. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Seandainya Allah menjadikan kaum muslimin menang terus, tidak pernah mati di peperangan, ya istilah sekarang kebal, maka tidak ada orang yang akan mati syahid. Jadi Allah ingin menjadikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang mati syahid. Maka kaum muslimin kadang-kadang dikalahkan. Ada orang-orang yang mati syahid. Kemudian banyak hikmah-hikmah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan semua ini dibalik sebuah peristiwa. Jadi kalau ada sebuah peristiwa pasti ada hikmah di baliknya. Jadi di sini maksudnya agar kita memahami ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kaum mukminin dengan musibah misalnya, kita dapat musibah, bahwa ini memiliki hikmah yang sangat tinggi. Yang tentu tidak ada yang memahaminya secara rinci, secara persis kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tahu ada hikmah di balik itu. Tapi hikmahnya apa? Hanya Allah yang tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah, namun kadangkala Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan Allah. Jadi pada saat itu kaum muslimin berdoa kepada Allah. Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenalkanlah baginya, sungguh kata Allah, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat. Mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Yang datangnya secara berturut-turut. Lihat Quran surat Al-Anfal ayat 9. Kemudian di ayat 10 Allah berfirman, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra liyatatma'inna bihi qulubukum wa mansur wa man nasru illa min 'indillah innallaha azizun hakim." Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai busra, sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram. Jadi kalau kita kalah terus, kita akan frustasi. Tapi Allah memberikan kemenangan juga kepada kaum muslimin. Bahkan ditolong dengan menurunkan 1000 malaikat secara berturut-turut ke dalam medan perperangan. Sehingga hatimu menjadi tentram karena menang, bergembira. Dan kemenangan itu hanyalah di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini adalah ayat 10-nya. Kemudian di ayat 11, Allah berfirman, "Iz yughashshikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an." Minas sama'i ma'an. Karena lagi turun nih. Dari langit air ya, hujan. Yutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijzasy syaitani wa liyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kamu mengantuk untuk memberikan ketentraman darinya. Jadi pada saat kita ngantuk, Allah akan memberikan ketentraman bagi kita. Kita tidur, bangunnya segar. Tapi tidurnya jangan lama-lama. Sepanjang hari kita tidur. Enggak boleh.
Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya. Kemudian Allah menurunkan air, yaitu air hujan dari langit kepadamu. Untuk apa? Untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan. Kita mensucikan diri kita, berwudu, mandi, maka seharusnya setan itu akan lari. Kalau kita niatnya benar, kalau kita niatnya ikhlas, semata-mata karena Allah. Dan menghilangkan gangguan-gangguan setan darimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, pijakan kakimu. Atau dikatakan teguh dalam pendirian. Wa yusabbita bihil aqdam. Aqdam artinya kaki-kaki. Kalau qadam satu kaki. Kemudian ayat yang ke-12 Allah berfirman, "Iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Fadribu fawqal a'naq. Wadribu minhum kulla banan." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, kata Allah. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan kepada orang beriman agar teguh pendiriannya. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan, kata Allah, ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka. Jadi pada satu perangan itu malaikat turun 1000 malaikat secara berturut-turut. Lalu Allah perintahkan pukullah leher mereka. Fadribu fawqal a'naq. Wadribu minhum kulla banan. Dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Wallahu a'lam. Kenapa ujung jari? Leher dan ujung jari. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 12. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan adanya, kita sebut saja, jalur langit. Jadi yang tadi adalah jalur bumi, tapi juga ada jalur langit. Jadi seandainya kita dibiarkan oleh Allah selalu kalah, kita akan sedih. Maka Allah memberikan pertolongan kepada kaum mukmin. Allah berkehendak menolong orang-orang yang beriman dengan cara yang Allah kehendaki. Pada saat itu diturunkan 1000 malaikat, pukul lehernya, pukul jari-jarinya. Artinya ada sebuah pertolongan Allah di luar sunatullah kauniyah, yaitu bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Ingat ya, bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki, tidak semua. Maka jadilah kita orang-orang yang Allah kehendaki untuk ditolong. Kita bisa mengambil faedah atau mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Ubaidlan dalam kitab beliau Al-Isbah fi Bayan. Isbah artinya pancaran cahaya, sedangkan fi atau di bayan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada pancaran cahaya yang akan meneramkan hati kita, meningkatkan iman kita. Juga kita akan diberi hidayah oleh Allah. Menurut beliau, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa ini. Di antaranya adalah yang pertama, untuk mengeluarkan ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah, penghambaan diri dari hamba-hamba yang beriman. Jadi kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Jadi untuk menjadikan mereka orang-orang yang beriman selalu merendahkan diri kepada Allah.
untuk menjadikan mereka menampakkan rasa butuh kepada Allah, meminta kepada Allah agar dimenangkan atas musuh-musuh mereka. Coba kita pikir, andainya kita selalu menang, andainya kita selalu berhasil, andainya kita selalu berhasil mendapatkan rezeki yang banyak, lama-lama kita merasa tidak butuh dengan Allah. Kita hidup kaya, akhirnya menjadi sombong. Inilah salah satu hikmah yang pertama, ya, yang disebutkan dalam kitab tersebut. Yakni kalau seandainya mereka terus-menerus dalam keadaan menang, ini penjelasannya, terus-menerus dalam keadaan unggul, mereka akan menjadi sombong, mereka akan melampaui batas. Sebagaimana juga kalau mereka terus-menerus kalah. Mereka terus-menerus dalam keadaan misalkan didominasi oleh musuh-musuhnya, maka ini tentu tidak akan bisa menjadikan tegaknya agama Islam. Karena lemah Islam itu, akan kalah terus, pesimis, dan bisa menjadi sebab mereka akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hikmah yang agung ini di balik semua kejadian, baik kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk yang menimpa kita, yaitu untuk hamba-hamba yang beriman selalu tunduk merendahkan dirinya kepada Allah. Ini tujuannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian bagi hamba-hambanya yang beriman. Padahal Allah Maha Kuasa untuk menjadikan mereka hidup di dunia ini tanpa ujian. Bisa kalau Allah ingin. Tidak ada hal-hal yang menyakitkan bagi manusia yang beriman. Bisa kalau Allah ingin menjadikan seperti itu. Tidak ada hal-hal yang menyulitkan. Semua serba enak. Ternyata di antara hikmahnya adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri mereka kepada Allah. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim. Dan agar mereka semakin cinta kepada akhirat. Karena dunia ini bukanlah kesenangan, kata beliau. Bukan tempat bersenang-senang dengan kesenangan yang hakiki, bukan. Tempat kesenangan yang hakiki adalah di akhirat kelak. Maka orang yang beriman ketika mendapati cobaan-cobaan dalam kehidupannya sehari-hari di dunia ini, menjadikan dia semakin rindu akan kehidupan akhirat, menjadikan dia semakin tunduk, semakin patuh, semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, kita mengetahui juga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hamba-hamba yang beriman agar bisa meraih kedudukan sebagai hamba-hamba yang bersyukur dan bersabar. Kalau ditimpa kejelekan, kerugian, kesulitan, dia akan bersabar. Kalau diberikan nikmat, mereka akan bersyukur. Karena ini merupakan sifat dari para penghuni surga. Sifat para penghuni surga seperti itu. Bila diberi ujian, dia bersabar. Bila diberi kenikmatan, maka dia bersyukur. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyempurnakan kesabaran dalam diri mereka kalau tidak dengan ditimpakan ujian. Ya, yang mudah, yang ringan maupun yang berat. Allah pasti tahu seberapa mampu kita mengatasi ujian-ujian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami akan menguji kalian, wahai manusia, kadang-kadang dengan keburukan, yakni dengan bencana, kadang-kadang dengan kebaikan, yaitu dengan nikmat, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan kembali.
Al-Quran yang mulia, surat Al-Anbiya ayat 35. Dan juga kita ingat sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairu wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana dzalika khairan lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Alangkah indah dan mengagumkan keadaannya orang-orang yang beriman. Jadi di sini Rasulullah memuji, alangkah indah dan mengagumkan keadaannya orang-orang yang beriman. Karena semua urusannya selalu membawa kebaikan. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Jika dia ditimpakan kesenangan, kegembiraan, hal-hal yang mendapat nikmat dari Allah, maka dia akan bersyukur. Indah kata Rasulullah. Kalau diberi kenikmatan, dia akan bersyukur. Kalau dia ditimpa kesusahan, bencana, musibah, maka dia akan bersabar. Syukur dan sabar. Indah. Maka itu menjadi sebab kesenangan baginya. Dan dia senang. Pada saat susah, dia meyakini kesusahan itu dari Allah berupa ujian, maka dia sabar dan senang. Tapi dia ikhtiar. Lalu pada saat Allah memberikan kenikmatan kepada dia, dia yakin bahwa kenikmatan ini bukan semata-mata karena usaha dia, tapi karena dari Allah. Dan dia bersyukur. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hikmah berikutnya, kata Syekh Al-Ubailan hafizahullah ta'ala, seandainya orang-orang yang beriman itu selalu dalam keadaan terus-menerus dominan terus, mengalahkan musuh-musuhnya terus, maka dikhawatirkan nanti akan masuk dalam Islam ini orang-orang yang tujuan sebenarnya bukan agama. Karena menang terus, mereka akan masuk Islam berbondong-bondong, tapi bukan tujuannya agama. Bukan karena mengikuti sunnah Rasulullah, bukan. Tapi mencari keuntungan pribadi. Merasa masuk Islam baik, nggak pernah kalah, menang terus. Kalau doa, pasti diberikan oleh Allah. Orang Islam kaya-kaya. Semua orang akan masuk Islam, tapi tujuannya untuk kaya. Bukan untuk mengabdi kepada Allah. Dia masuk ke dalam agama ini hanya karena dia ingin selalu menang. Dia ingin selalu mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingat di antara manusia disebutkan di dalam Al-Quran ada orang yang masuk agama ini hanya sekedar mencari keuntungan pribadi, keuntungan duniawi, hanya sekedar memuaskan hawa nafsunya. Kalau sesuai dengan nafsunya, maka dia akan rajin menjalankan perintah agama. Kalau tidak, maka dia meninggalkan agama ini. Nauzubillahi min dzalik. Jadi tujuannya hanyalah keinginan pribadi, keinginan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Di tepi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhi. Fitnatun qalaba 'ala wajhi. Khasirat dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang dia itu beribadah kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam ini dengan berdirinya di tepi, di pinggiran. Ya. Disebut dengan ala harfin.
ala hal, tidak sepenuhnya, tidak berada di tengah. Jadi dia melihat-lihat dulu mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan. Kalau dia mendapatkan atau melihat ada sebuah kebaikan atau keuntungan dalam agama ini, maka dia pun seolah-olah tenang. Dia tenang hatinya dengan agama ini. Tapi kalau dia mendapatkan fitnah, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam dirinya karena dia beragama, agama ini, dia pun berpaling, meninggalkan agama ini. Inilah orang yang rugi di dunia dan juga di akhirat. Dan itulah kerugian yang nyata. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11. Kemudian di antara hikmah yang lain, kata saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan atau mencintai hamba-hambanya untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah dalam semua keadaan. Keadaan yang senang maupun keadaan yang susah. Jadi kalau kita diberi senang terus, ibadah rasanya enak, nyaman. Tapi pada saat kita susah, nanti Allah melihat apakah dalam keadaan susah kita tetap beribadah istiqomah seperti saat kita senang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan atau mencintai hamba-hambanya untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kita menang maupun kalah, dalam keadaan al-akibatu wal bala, ya. Wal afiyatu wal bala. Afiyah itu artinya sehat. Maaf ya. Afiyah sehat dan bala itu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan bencana, al-afiyah wal bala, maka kita akan tetap beribadah secara sempurna kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian tentunya ada syarat. Apa syarat atau sebab pertolongan Allah itu datang? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran sebab-sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kaum muslimin tidak memenuhi syarat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan pertolongannya dari sisinya. Sebagaimana kita baca makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walayansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ya. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolongnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuat lagi Maha perkasa. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40. Jadi Allah akan menolong kita kalau orang-orang itu menolong Allah, menolong agama Allah. Wala yansurannallahu may yansuruh. Siapa yang menolongnya? Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat, Maha perkasa, Qawi al-Aziz. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40. Yakni orang yang menolong agama Allah. Sebagaimana Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab tafsir beliau Adwaul Bayan. Dan sudah diketahui bahwasanya yang namanya menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dilakukan dengan mengikuti syariatnya. Jadi kita mengikuti syariat Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah juga menjauhi larangan-larangan Allah, berarti kita menolong Allah dengan cara menolong agama Allah. Jadi kita juga harus ingat, memang ada
orang-orang yang tidak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi sebab kelemahan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kaum muslimin kemenangan, ketinggian. Dan sudah diketahui bahwasanya yang namanya menolong agama Allah tidak lain dilakukan dengan mengikuti syariatnya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Munafikun ayat 8. Al-Munafikun ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya milik Allah lah kemuliaan itu, milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman. Jadi milik Allah kemuliaan itu juga Allah katakan milik Rasulnya dan miliknya orang-orang beriman. Jadi Allah juga memberikan kemuliaan kepada Rasulullah, kepada orang-orang mukmin. Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 8. Juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, wallazi, dia Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Allah menjadikan agama Islam ini unggul. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, mengungguli agama-agama yang lain meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini ada di surat At-Taubah ayat 33 dan juga As-Saffat As-Saff ayat 9. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kajian ini seharusnya bisa menjadikan kita ini sebagai pelajaran untuk menenangkan hati kita, mempertebal iman kita, dan meyakini bahwa hidup di dunia ini pasti susah. Kalau kita berupaya, itu adalah sebuah ikhtiar yang kita lakukan karena Allah memerintahkan. Tapi kalau Allah memerintahkan kita berikhtiar, lalu kita tidak peroleh, maka itu adalah takdir. Allah memberikan ujian kepada kita, dan kita harus bersabar. Dengan kesabaran tersebut, orang-orang mukmin hatinya menjadi tentram, karena itu adalah sifat dari para penghuni surga. Jadi kalau kita sudah dalam predikat seperti itu, kita adalah orang mukmin yang apabila ditimpa kesabaran, ditimpa musibah adalah kita sabar, maka kita akan masuk surga dan kita termasuk orang-orang yang akan menghuni surga Allah. Juga sebaliknya, apabila Allah timpahkan kesusahan, musibah kepada kita, kalau tadi beriman maaf syukur, kalau kita ditimpa musibah kita itu bersabar, kalau ditimpa diberikan kenikmatan kita, maka kita bersyukur. Sabar dan syukur adalah ciri penghuni surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Apabila ini benar, maka itu kebenaran datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, salah pengucapan, maka itu kesalahan karena kesalahan saya dan kebodohan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.